Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita awali dengan pembacaan doa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Nah, karena masuk semua, langsung saja. Hari ini kita akan belajar materi fikih tentang sujud syukur. Nah, langsung saja. Pertama, pengertian sujud syukur. Sujud syukur itu menurut bahasa berasal dari kata syakaroh yang artinya bersyukur atau berterima kasih. Sedangkan menurut istilah, sujud syukur itu merupakan sujud yang dilakukan untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketika mendapat kabar gembira maupun ketika terhindar dari mara bahaya. Jadi sujud syukur itu sujud yang dilakukan untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita terhindar dari mara bahaya, ketika kita mendapat nikmat, maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dalilnya itu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 152. Coba Mbak Firda dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, serta janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah, dari dalil ini dapat kita ketahui bahwa bersyukur itu merupakan kewajiban bagi seorang manusia. Kenapa? Karena manusia ini merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala apapun yang kita dapatkan merupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita sebagai manusia wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, kenapa sujud syukur ini harus dilakukan? Sebabnya itu ada dua. Yang pertama, ketika kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika itu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, ketika kita terhindar dari mara bahaya, dan ketika itu pun kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya syarat untuk bersyukur. Nah, syarat untuk melakukan sujud syukur. Nah, untuk sujud syukur sendiri terdapat beberapa ulama yang mengatakan untuk melakukan sujud syukur itu terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu suci secara keseluruhan. Di sini yang dimaksud suci secara keseluruhan itu suci dari badan, dari pakaian, dan suci dari tempat. Lalu yang kedua, menghadap kiblat. Nah, sebagai seorang muslim, kiblat kita merupakan Ka'bah ya. Nah, dalam melakukan sujud syukur ini, kita juga harus menghadap ke arah kiblat. Lalu yang terakhir, menutup aurat. Jadi syaratnya itu ada 3. Tapi ada beberapa pendapat ulama lain yang mengatakan bahwa dalam melakukan sujud syukur itu tidak harus memenuhi syarat. Jadi tidak apa-apa dilakukan sujud syukur, melakukan sujud syukur tidak memenuhi syarat-syarat yang Ibu sebutkan tadi, seperti itu. Tetapi akan lebih baik kita sebagai seorang muslim
mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan agar sujud syukur yang kita lakukan terlihat lebih sah seperti itu. Lalu yang terakhir, manfaat. Manfaat dari sujud syukur itu di sini ada 3. Yang pertama, manusia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika manusia itu bersyukur, maka mereka akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, terhindar dari sifat sombong. Nah, di sini manusia itu merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang manusia itu miliki dan apapun yang mereka terima merupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu mereka wajib untuk bersyukur. Nah, ketika mereka menyadari hal tersebut, maka mereka tidak berhak untuk memiliki sifat sombong. Karena kenyataannya itu Allah lah yang berhak untuk memiliki sifat sombong. Karena Allah Maha Besar dan Allah yang memiliki semua apapun yang ada di muka bumi ini. Lalu yang ketiga, manfaat yang ketiga yaitu akan menambah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketika selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diberi tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi intinya kita mempelajari sujud syukur itu, setidaknya kita sebagai seorang muslim pernah melakukan sujud syukur minimal itu 1 kali seumur hidup. Jadi seperti itu. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Untuk materi selanjutnya, untuk materi minggu depan, materinya sama tentang sujud syukur, akan tetapi kita akan belajar praktek bagaimana cara melakukan sujud syukur. Baik, Bu. Ibu harap kalian mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan. Sekian dari Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.